Halo rekan-rekan, selamat datang kembali di channel ini. Video kali ini kita membahas soal kompetensi teknis dan cara menjawab soal-soal HOTS pada ujian seleksi kompetensi untuk pengangkatan P3K tahun ini. Rekan-rekan bisa menyimak video ini agar rekan-rekan nanti bisa lebih mudah di dalam menjawab soal-soal HOTS ya. Tapi sebelum itu, kepada rekan-rekan yang ingin mendapatkan paket lengkap bank soal ya, termasuk soal-soal hot seperti ini ya, untuk jabatan operator layanan operasional, termasuk juga untuk jabatan atau formasi lainnya, rekan-rekan bisa menghubungi admin kami. Silakan hubungi admin kami, konfirmasi jabatan atau formasi yang dilamar pada tahun ini. Nanti admin akan menyiapkan soal kompetensi teknisnya yang sesuai dan terupdate berdasarkan formasi atau jabatan yang dilamar. Nomor WA-nya atau link WA-nya akan saya bagikan di kolom deskripsi dan kolom komentar video ini. Baik rekan-rekan, kita langsung saja membahas soal HOTS yang pertama untuk jabatan operator layanan operasional. Nah, soal-soal seperti ini biasanya akan muncul di ujian seleksi kompetensi teknis baik untuk jabatan P3K maupun untuk formasi pegawai negeri sipil. Ciri-ciri soal HOTS rekan-rekan adalah pertanyaan yang panjang-panjang, kemudian pilihan jawaban juga yang panjang dan hampir mirip. Dan terkadang hal ini yang membingungkan para peserta di dalam menjawab pertanyaan. Namun pada video kali ini saya akan membagikan salah satu tips untuk menjawab soal-soal HOTS seperti ini. Langsung saja kita bahas soal yang pertama, soal nomor 2. Dalam pengelolaan inventaris peralatan operasional kantor, seorang operator layanan operasional menemukan adanya selisih data antara catatan manual dan sistem elektronik. Setelah dilakukan pengecekan, selisih tersebut diakibatkan oleh kelalaian dalam mencatat barang yang keluar dan masuk. Anda ditugaskan untuk segera menyelesaikan permasalahan ini agar tidak mengganggu ketersediaan peralatan operasional. Apa tindakan paling tepat untuk mengatasi masalah ini tanpa mengganggu aktivitas operasional sehari-hari? Nah, silakan rekan-rekan dibaca pertanyaannya dan nanti silakan ditulis di kolom komentar pilihan jawaban yang benar ya menurut rekan-rekan. Pilihan jawabannya A adalah membuat laporan insiden resmi dan menunggu arahan dari atasan sebelum melakukan tindakan lebih lanjut. B. Menghentikan sementara penggunaan sistem elektronik dan kembali menggunakan catatan manual yang lebih mudah dipahami oleh staf. C. Membentuk tim audit internal untuk melakukan rekonsiliasi data secara paralel dengan aktivitas operasional agar segera ditemukan akar permasalahan. D. Melakukan pelatihan ulang kepada staf terkait tata cara pencatatan inventaris dan menyusun sistem penalti untuk mengurangi kelalaian. E. Mengajukan anggaran untuk mengganti sistem pencatatan elektronik dengan perangkat lunak yang lebih sederhana agar mudah digunakan oleh staf. Silakan untuk pertanyaan nomor 2 ini, jawaban yang paling tepat A, B, C, D, atau E, tuliskan di kolom komentar 10 detik dari sekarang. Baik, sebelum kita tetapkan pilihan jawaban yang benar, terlebih dahulu mari kita sama-sama bahas pertanyaan ini ya, soal HOTS seperti ini. Rekan-rekan sekalian, untuk menjawab pertanyaan seperti ini, rekan-rekan harus memanfaatkan waktu dengan baik ya. Jangan sampai rekan-rekan bolak-balik membaca pertanyaan dan rekan-rekan bisa kehabisan waktu dan akibatnya nanti banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat terjawab. Caranya adalah rekan-rekan tidak boleh berulang-ulang membaca pertanyaan karena hal ini akan tidak menghemat waktu. Jadi dalam setiap penggalan kalimat rekan-rekan harus mencari kata kunci yang tepat. Sebagai contoh ya, saya ajari caranya untuk mencari kata kunci. Di dalam pengelolaan inventaris peralatan operasional kantor, seorang operator layanan operasional menemukan adanya selisih data antara catatan manual dan sistem elektronik. Jadi selisih ini ya, selisih data manual dan elektronik ini adalah kata kunci dari penggalan kalimat pertama. Setelah dilakukan pengecekan, selisih tersebut diakibatkan oleh kelalaian ya.
ada kelalaian dalam mencatat barang yang keluar dan masuk. Jadi di sini ada kata kunci kelalaian. Anda ditugaskan untuk segera menyelesaikan permasalahan ini agar tidak mengganggu ketersediaan peralatan operasional. Ya, ada tidak mengganggu ketersediaan peralatan operasional. Jadi sudah ada 3 kata kunci rekan-rekan. Yang pertama adalah selisih catatan, kemudian kelalaian, kemudian disuruh menyelesaikan agar tidak mengganggu kesediaan peralatan. Apa tindakan yang paling tepat untuk mengatasi masalah ini tanpa mengganggu aktivitas operasional, ya? Tanpa mengganggu aktivitas operasional. Langsung saja kita lihat pilihan jawabannya. Jadi tadi sudah ada kata kunci, rekan-rekan kalau perlu nanti ditulis kata kuncinya, ya. Kalau memang tidak bisa diingat, ditulis, ya. Tadi ada selisih catatan, kemudian disebabkan oleh kelalaian. Nah, sekarang kita bandingkan antara pilihan jawaban A dengan jawaban B. A. Membuat laporan insiden resmi dan menunggu arahan dari atasan sebelum melakukan tindakan lebih lanjut. B. Menghentikan sementara penggunaan sistem elektronik dan kembali menggunakan catatan manual yang lebih mudah dipahami oleh staf. Jadi rekan-rekan, pilihan jawaban A ini jangan kita tidak bisa berpikir bahwa ini benar dulu. Silakan bandingkan saja dengan jawaban B, pilihan jawaban B, ya. Mana yang paling tepat antara pilihan jawaban A dengan pilihan jawaban B. B. Menghentikan sementara penggunaan sistem elektronik dan kembali menggunakan catatan manual yang lebih mudah dipahami oleh staf. A. Membuat laporan insiden resmi. Mana kira-kira yang lebih tepat, A atau B? Tentu yang lebih tepat adalah A, ya. Karena ini ada kelalaian, kemudian kita membuat laporan resmi. Kita tidak bisa menghentikan sementara penggunaan sistem elektronik. Kemudian selanjutnya kita bandingkan antara pilihan jawaban A dengan jawaban C. Membentuk tim audit internal untuk melakukan rekonsiliasi data secara paralel dengan aktivitas operasional agar segera ditemukan akar permasalahan. Mana yang lebih tepat, A atau C? Karena tadi di soal ada kata kunci kelalaian, tentu yang lebih tepat adalah membentuk tim audit internal, ya, untuk melakukan rekonsiliasi data secara paralel. Rekonsiliasi data manual dan elektronik ini tentu lebih tepat, ya. Pilihan jawaban C lebih tepat dan lebih sinkron dengan apa yang diharapkan oleh soal, sehingga A dengan B ini sudah kita eliminasi. Selanjutnya kita bandingkan lagi pilihan jawaban C dengan jawaban D. Melakukan pelatihan ulang kepada staf terkait tata cara pencatatan inventaris dan menyusun sistem penalti untuk mengurangi kelalaian. Tentu yang lebih tepat adalah C. Kita bandingkan dengan jawaban E, mengajukan anggaran untuk mengganti sistem pencatatan elektronik dengan perangkat lunak yang lebih sederhana. Nah, ini untuk mengajukan anggaran, bagaimana caranya kita mengajukan anggaran, sedangkan kita belum ketahui persoalan yang sebenarnya, ya, akar persoalan, sehingga yang lebih tepat adalah C. Sehingga untuk soal nomor 2 ini, pilihan jawaban yang paling tepat adalah membentuk tim audit internal untuk melakukan rekonsiliasi data secara paralel dengan aktivitas operasional agar segera ditemukan akar persoalan. Jadi seperti itu rekan-rekan cara menjawab soal-soal panjang atau soal-soal hot seperti ini. Demikian rekan-rekan sedikit cara atau untuk menjawab soal-soal HOTS yang panjang-panjang seperti ini agar supaya rekan-rekan bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Bagi rekan-rekan yang ingin mendapatkan paket lengkap bank soal seperti ini, ya, soal-soal HOTS terbaru serta tryout untuk jabatan operator layanan operasional dan informasi lain, silakan hubungi admin kami, nanti linknya akan diberikan oleh admin. Terima kasih, sampai jumpa di video berikut.